Alhamdulillah wa syukrulillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita memahami secara benar riba yang terlarang dalam agama, yang diancam dengan 3 ancaman. Makanya saya kasih judul 3 ancaman bagi pelaku riba. Ini ayatnya surat Ali Imran ayat 130 dan 131. Ali Imran 130, 131. Titik pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afatan. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulur riba, janganlah kamu makan riba, ad'afan mudha'afatan, yang berlipat ganda. Sampai di sana dulu, Bu, biar lebih paham. Janganlah kamu makan riba yang berlipat ganda. Artinya dengan ayat ini riba itu ada yang berlipat ganda, ada yang tidak. Yang terlarang dalam agama adalah riba yang berlipat ganda. Wattaqullah, dan takutlah kalian kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Coba perhatikan di sini, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Kalau gimana beruntung itu? La ta'kulur riba. Orang tidak makan riba pasti beruntung. Sebaliknya, mafhum mukhalafahnya, orang makan riba pasti rugi. Coba ini ayatnya, jadi kita pahami. Allah berfirman, wahai orang yang beriman, kalau kamu mau beruntung jangan makan riba. Artinya orang makan riba, orang transaksi riba, orang menjadi saksi riba, orang menjadi fasilitas riba, orang menjadi penulis riba, dia pasti rugi. Lalu apa ruginya? Ini yang harus kita pahami terlebih dahulu. Kenapa Allah melarang orang makan riba? Karena orang makan riba, orang transaksi riba pasti rugi. Apa ruginya? Pertama, gak ada di makalah, saya sampaikan satu hadis riwayat yang sahih dari Ibnu Mas'ud, bahwa Nabi SAW pernah bersabda begini, ma'ahadun. Coba perhatikan di sini, Nabi bersabda ma'ahadun, tidak ada seorang pun aksaro minar riba, yang hartanya semakin banyak karena riba. Jadi berkembang hartanya karena riba. Illa kana akibatu amrihi ilakillah, kecuali ujung-ujungnya, akhir dari kehidupannya itu bangkrut.
Satu, ruginya nih Bu. Jadi kalau ada orang melaksanakan riba, lalu hartanya banyak, bertambah, semakin kaya dari ribanya, maka kekayaan yang ia miliki itu awal dari kebangkrutan. Ini ruginya. Ada enggak orang yang riba tapi terus sampai semakin lama semakin kaya? Ada enggak? Ada? Ada? Yakin kan Bu? Ada enggak? Ada. Kalau ada, ruginya apa? Dia dilaknat oleh Allah. Nih dalilnya. Di dalam hadis riwayat Ahmad, di kitab Musnad Ahmad di juz kedua, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la'ana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat akilar riba, orang yang makan riba, wa mukilah, dan orang yang diberi makan riba. Ingat, yang makan riba, yang diberi makan riba. Wa syahidai, dua saksi riba, wa katibahu, dan penulisnya. Jadi coba kita pahami dari ayat di atas, titik ke-1 di makalah, Allah berfirman siapapun ingin beruntung tinggalkan riba. Siapapun melakukan riba pasti rugi. Apa ruginya? Kalau dia kaya pasti bangkrut, kalau terus kaya dilaknat. Sedangkan saya sering katakan orang yang kena laknat itu tidak ada kesempatan untuk berbuat baik. Karena para ulama menyebutkan annal laknah, sesungguhnya yang disebut dengan laknat dari Allah atau dari Rasul, yaitu Allah tahruja minad danbi illa waqa'at bi mislih. Seorang tidak bisa keluar dari dosa kecuali harus melakukan dosa yang sama. Ini laknat Bu namanya. Boleh Ibu perhatikan siapapun, kalau satu saat ada orang berdosa dengan dosa yang ini, tapi dia sulit untuk meninggalkan dosa ini kecuali sudah ada dosa pengganti. Itulah yang disebut laknat. Rugi sekali. Kenapa? Orang yang dilaknat oleh Allah atau oleh Rasul tidak ada kesempatan untuk bertobat. Kapan bertobat? Karena dia tidak bisa meninggalkan satu dosa kecuali harus diganti dengan dosa yang sama. Ini laknat namanya. Jadi orang melakukan riba itu kalau dia kaya pasti bangkrut, dan ini boleh dibuktikan. Ini Nabi yang bersabda. Siapapun transaksi riba kemudian dia bertambah kaya, tunggu, dia akan bangkrut. Ini di dunia bukan di akhirat. Pasti bangkrut. Kedua, kalau toh dia tidak bangkrut, terus berkembang, dia kena laknat. Jadi dua-duanya tidak ada pilihan, rugi. Nah lalu riba seperti apa yang tidak boleh dilakukan? Ini. Titik kedua Bu di bawah. Bu, saya tanya dulu nih. Saya jual satu barang harganya 50.000. Padahal saya beli 10.000. Boleh gak? Riba gak? Riba. Bisa paham? Saya ulang. Saya beli barang 10.000. Lalu saya jual 50.000. Ribanya berapa? 40.000 ribanya. Kenapa saya katakan riba? Riba itu lebih dari pokok Bu. Kalau ibu beli kerudung harganya 100.000 lalu ibu jual 150, maka ribanya itu 50.000. Riba itu.
Cuma riba yang ini dibolehkan dalam agama. Saya ulang. Hati-hati ini biar gak salah memahami. Riba yang ini dibolehkan dalam agama. Lalu riba yang diancam dengan 3 ancaman ini riba seperti apa? Ini yang penting kita tahu dulu. Nah, di titik kedua di makalah ar-riba dorbani. Riba itu ada 2 bentuk. Pertama, riba nasi'ah. Yang disebut riba nasi'ah. Ini yang gak boleh dalam agama. Haram hukumnya. Riba nasi'ah. Yang kedua, waribal fadli. Dan yang kedua, riba padlin. No tadi itu ya Bu, beli 10.000 dijual 50.000. Tah riba padlin. Boleh, boleh. Atau ibu pinjam 1 barang. Lalu ibu kembalikan dengan 2 barang. Boleh, boleh. Riba juga, tapi riba padlin. Yang itu dibolehkan dalam agama. Ibu pinjam uang 100.000. Bakatku atoh ya ditulungan. Waktu bayar ibu bayar 200.000. Ini riba. Tapi ini riba padlin dibolehkan dalam agama. Tapi kalau ibu meminjamkan uang 100.000 dan ibu mensyaratkan kalau mengembalikan kembalikan 105.000, maka yang 5.000 ini adalah riba nasi'ah. Tidak boleh. Nah, makanya coba kita baca dulu ini titik kedua. Pal awalu, riba bentuk yang pertama nasi'ah itu yang diharamkan dalam agama. Yakunu bi ikradin qadrin muayyanin minal amal li zamanin mahdudin. Seorang menghutangkan sesuatu yang sudah ditentukan barangnya, harganya. Sampai kapan? Li zamanin mahdudin, yang harus dilunasi pada waktu tertentu. Kasanatin, misalkan harus lunas 1 bulan. Ausanatin, atau 1 tahun. Ma'ashtirotiz ziyadati, dengan persyaratan harus menambah. Pinadirim tidadil ajli, kalau nangguh dari waktu yang ditentukan. Bisa paham? Saya kasih contoh. Saya hutangkan barang ini kepada si A. Harganya sudah ditentukan 100.000. Dan ini harus dilunasi dalam jangka 1 tahun. Berarti kalau dicicil tiap bulan, ini harga ini 100.000 ya, untuk 10 bulan. Berarti 1 bulan berapa? 10.000. Tapi ada syarat ketentuan, kalau 1 bulan tidak bisa bayar, misalkan tiap tanggal 1 bayar. Tanggal 1 tidak bisa bayar, boleh mundur waktunya, ditangguhkan. Boleh bulan depan, boleh nanti tanggal 10, tanggal 15 dan seterusnya, dengan syarat utang yang 10.000 per bulan harus ditambah. Misalkan jadi 10.000 lebih. Nah, ini yang lebihnya. Kecil atau besar, bahasanya atau namanya bunga, administrasi, ya, denda, apapun namanya. Maka transaksi seperti itu masuk dalam kategori riba an-nasi'ah, riba yang ad'afan mudha'afatan, yang diharamkan dalam agama. Seperti
yang di kita lumrah dengan sistem kredit. Kredit apapun yang kalau di dalamnya ada syarat seperti itu, ya, tanggal 1 harus bayar, tidak bisa bayar tanggal 1, bisa tanggal 5, boleh. Tapi yang cicilan 100.000 harus jadi 105.000 misalkan. Yang 5.000-nya itu riba nasiah yang disebut ad'afan mudha'afatan. Bu, riba inilah Bu yang diancam oleh Allah. Kalau ibu berhasil dari riba itu, ibu diancam bangkrut. 2, kalau ibu tidak bangkrut di dunia, ibu kena laknat. Gak ada pilihan. Riba seperti apa? Jika ada ketentuan riba yang ini, jika ada ketentuan jatuh tempo tidak bisa bayar, dia harus menambah dari utang yang pokok karena penangguhan waktu. Inilah yang disebut riba nasiah. Dek panci, dek TV, dek kulkas nu dikiridit nama. Kalau ada ketentuan seperti itu, maka itu masuk dalam kategori riba nasiah yang dilarang dalam agama. Ini ketentuan yang ditentukan oleh siapa? Yang meminjamkan. Nih, saya pinjamkan harganya sekian, cicil tiap bulan sekian, tapi kalau jatuh tempo tidak bisa bayar, Anda harus bayar denda misalkan, bunga misalkan, apapun namanya. Yang jelas dari utang yang pokok bertambah sedikit atau banyak gak jadi masalah. Yang penting kalau ada syarat seperti itu, itulah riba nasiah. Lalu bagaimana kalau yang menentukan itu yang minjam? Kalau tadi kan yang menghutangkan, sekarang yang punya utang, yang mengajukan. Wios, entong ayeuna mayarna, engke we ku abdi ditambahan hutangna. Silahkan kita baca nih titik ketiga di makalah Bu. An ato kola. Terima dari ato ia berkata. Karena Sakib adalah Sakib. Sakib itu seorang sahabat Nabi. Ya. Dia saudagar kaya. Tadayana Banil Mughirah. Dia menghutangkan sejumlah barang kepada Bani Mughirah. Jadi Bani Mughirah itu kan satu tempat yang di sana banyak penduduk, lalu ini Sakib itu menghutangkan barang, ngiriditkeun begitu. Nah, kemudian ini terjadi fil jahiliyati di zaman jahiliyah. Faida halal ajal, ketika jatuh tempo untuk bayar, nah qalu orang-orang Bani Sakib berkata, ya mah nu nginjem ya nu ngomong nate ya nu. Yang berkata itu yang meminjam, nu ngutang. Nazidukum wa tuakhiruna anna. Tangguhkan waktu kami bayar utang itu. Dan kami akan menambah dari utang yang sudah ditetapkan. Jadi ieu mah cek nu boga hutang atuh tong ayeuna nya mayarna wios engke ditamihan ku abdi. Nah, maka ini masuk dalam kategori riba nasiah yang terlarang dalam Al-Qur'an. Panazalat sampai turunlah ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulur riba ad'afan mudha'afatan. Jadi Bu, riba yang berlipat ganda tenu eta. Ya. Bukan besar dan kecil. Kalau ada ketentuan jatuh tempo tidak bisa bayar, harus menambah dari utang yang pokok. Baik pinjam dari bank, dari perorangan, dari koperasi, dari apapun. Kalau ada ketentuan seperti itu, itulah yang disebut riba nasiah yang haram dilakukan oleh seorang mukmin.
Teruskan Bu. Ya. Riba yang tadi kalau dilakukan oleh seorang muslim termasuk kita, maka Allah mengancam dengan 3 ancaman. Pertama, Allah menyatakan dia itu sudah kafir. Bayangkan Bu, ibu mukmin, ibu muslim, tapi ibu transaksi riba, maka Allah menyatakan ibu itu kafir. Dan ibu diwajibkan ke neraka. Nih dalilnya Bu. Surat Ali Imran 131 titik keempat dari atas. Wattaqun nar, dan takutlah kalian terhadap api neraka allati uiddat lil kafirin, yang itu disediakan bagi orang-orang yang kafir. Sekarang Bu lagi zaman nih ya, Bang Emok. Dek Bang Emok, dek Bang Cing Ogo sarwa. Gak beda. Ya. Jadi namanya apapun. Mau bank, mau rentenir ya. Apapun, mau perorangan. Malah sekarang kan orang mengembangkan harta dengan cara seperti itu. Banyak yang titel haji pun begitu. Kalau ada ketentuan seperti itu hukumnya riba. Sampai Allah menetapkan dia itu kafir. Nah ini dalilnya. Di bawahnya Bu, wattaqun nar allati uiddat lil kafirin. Nah titik di bawahnya ini Imam Al-Qurtubi menjelaskan, qala katsirum minal mufassirin. Kebanyakan para ahli tafsir menjelaskan hada al-wa'idu. Ayat ini sebagai al-wa'id, ancaman. Limanis tahalla riba, bagi orang yang menghalalkan riba. Jadi Allah menyebutnya uiddat lil kafirin. Siapa kafir yang dimaksud di ayat ini? Limanis tahalla riba, orang yang memandang riba itu boleh sampai ia melakukan. Disebut lagi kafir ku Allah tadi. Wa manistahalla riba, dan siapapun yang menghalalkan riba, fa innahu yakfuru, sesungguhnya dia itu benar-benar kafir. Bayangkan ini. Seringkali orang ya biasa-biasa saja. Bu, daripada orang melakukan riba, menurut saya berdasarkan hadis-hadis yang sahih, lebih beruntung orang yang jinah. Kenapa? Riba, transaksi riba dijelaskan oleh Rasul setara dengan orang menjinahi ibu sendiri. Bayangkan, bukan jinah dengan orang lain, jinah dengan ibu sendiri, dosanya setara dengan riba yang tadi. Ini yang pertama. Kedua, Nabi menyebutkan orang melakukan riba lebih berat dosanya dibanding dia zina 36 kali zina. Bayangkan 36 kali zina itu masih lebih ringan dibanding orang yang melakukan riba. Makanya pantas Allah menyebutkan manistahalla riba, siapa yang menganggap halal riba sampai ia melakukan, fa innahu yakfuru, dia itu telah benar-benar kafir. Wakila, maknahu, kata para ulama, yang dimaksud dengan ayat itu ittaqul amal, jauhi oleh kalian amalan alladzi yanzi'u minkumul iman, yang jika amal itu dilakukan Allah mencabut iman darimu. Bayangkan Bu, kalau ibu mukmin, kalau ibu muslim, ibu melakukan riba, yanzi'u minkumul iman, Allah mencopot keimanan darimu. Kalau orang dicopot imannya, yang tinggal apanya? Kafirnya. Makanya
Fatastaujibunan nar, sampai Allah mewajibkan dia ke neraka. Bayangkan, wajib ke neraka nanti Bu. Bukan akan masuk neraka, bukan. Fatastaujibunan nar, sampai Allah mewajibkan dia ke neraka. Sejajar dengan musyrik Bu. Jadi pelaku riba itu sejajar dengan musyrik. Bedanya pelaku riba itu diwajibkan ke neraka, pelaku musyrik diharamkan ke surga. Surat Al-Maidah kan? Kata Isa Al-Masih, ya Bani Israel, u'budullah rabbi wa rabbakum. Sembahlah oleh kalian Allah, karena Allah itu Tuhanku dan Tuhan kalian. Innahu mayyusyrik billah. Karena sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah termasuk dengan aku, kata Isa. Faqad harramallahu alaihil jannah. Sungguh Allah telah mengharamkan baginya surga. Jadi nu musyrik mah diharamkan surga, anu riba mah diwajibkan ka neraka. Mending mana Bu? Gerasa. Yang musyrik diharamkan ke surga, berarti wajibnya ke mana? Ke neraka. Yang riba diwajibkan ke neraka, berarti diharamkan ke surga. Sama, gak beda. Makanya seringkali orang menurut, nusoka kuburan menta-menta ka anu musyrik, ari manehna sok ngiridit anu katanggeunana kieu sarua sawaun teh 11 12. Sama-sama tidak akan ke surga. Sama-sama wajib ke neraka. Saya terus terang Bu, kalau Ibu paham dengan apa yang saya jelaskan, saya jamin Ibu tidak akan pernah tergiur dengan tawaran kredit yang ada seperti itu. Enggak. Sekalipun menguntungkan, apalagi merugikan. Kenapa? Ustadz gak boleh kredit. Bukan kredit yang gak boleh, tapi kredit yang bersyarat jika jatuh tempo tidak bisa bayar, harus menambah dari utang yang pokok. Tah nu kitu. Bagaimana Ibu kredit kerudung? Nih tiap pengajian, tiap minggu ngaji bayar 50. Bayar 50. Bagaimana kalau minggu ini gak bisa bayar? Ya minggu depan 2 kali. Begitu. Gak ada tambahan apa-apa. Boleh? Boleh. Gak ada masalah. Yang gak boleh itu kalau Ibu bayar minggu ini gak bisa, boleh bayar minggu depan. Tapi kalau tadi utangnya 50 jadi 60. Misalkan, atau jadi 75. Nah ini yang gak boleh. Inilah yang disebut ad'afan mudha'afatan. Pertama tadi apa? Allah menyatakan kafir. Ini ancamannya Bu. Yang kedua Bu, bisa dilihat titik kedua dari bawah. Allah akan bangkitkan orang yang melakukan riba dari alam kuburnya seperti orang gila dicekik setan. Sakta. Kira-kira nugelo dicekik setan kumaha tajigan. Ini dalilnya Bu. Titik kedua dari bawah, an Sa'id bin Jubair. Terima dari Sa'id bin Jubair, alladzina ya'kuluna riba, orang-orang yang makan riba, la yaqumuna, mereka tidak akan dibangkitkan dari alam kuburnya illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatuhu syaitan minal masi, kecuali dia dibangkitkan dari alam kuburnya seperti orang yang kerasukan setan dari penyakit gila. Ancamannya seperti ini ya. Al-ayah. Ini tertulis dalam surat Al-Baqarah. Qala
yab'asu akilah riba, dibangkitkan orang yang makan riba yaumal kiamah pada hari kiamat majnunan yuhnak, seperti orang gila yang dicekik. Ini tafsir At-Tabari juz ke-6 halaman 9. Jadi satu apa? Allah menyebut orang itu kafir, siapapun pelaku riba, dia itu kafir. Kedua, Allah akan membangkitkan dari alam kuburnya nanti pada hari kiamat seperti orang gila yang dicekik setan. Yang terakhir, Bu, siapapun pelaku riba, Allah nyatakan perang dengannya. Bayangkan, diajak perang ke Allah. Bu, kalau Allah ngajak perang dengan manusia, yang menang siapa kira-kira? Yang menang siapa? Gak ada orang perang dengan Allah lalu menang, gak ada. Makanya Allah dan Rasul menyatakan pelaku riba itu pasti bangkrut, pasti celaka, ya, pasti rugi. Kenapa? Musuhnya Allah. Allah menyatakan perang. Ini dalilnya, Bu. Wa innama khassar riba min baini sairil ma'asi. Kata Imam Al-Qurtubi, sesungguhnya riba itu dikhususkan di antara maksiat-maksiat. Jadi riba itu maksiat, ngan maksiat khusus tamata. Kenapa disebutkan maksiat khusus dibanding maksiat lain? Li'annahu alladzi adinallahu fihi bil harbi. Karena Allah mengumumkan perang dengan pelaku riba. Apa dalilnya? Di surat Al-Baqarah ayat 279, Bu. Fa'ilam taf'alu, jika kalian tidak meninggalkan riba, fa'adhanu biharbin minallah wa rasulih. Umumkan perang dengan Allah dan Rasul. Bayangkan ini pelaku riba diajak perang oleh Allah. Wal harbu, sedangkan peperangan itu yu'dinu bil qatli, membolehkan pembunuhan. Pan perang mah jadi menang ngabunuh teh. Nah. Paka'annahu, seolah-olah yaqulu, Allah berfirman, illam tattaqur riba, jika kamu tidak meninggalkan riba itu, hazimtum, aku binasakan kalian, wakutiltum, dan aku bunuh kalian. Bayangkan Allah menyatakan binasa kamu, aku bunuh kamu. Nah, dengan ketentuan-ketentuan, dalil-dalil yang ada di makalah ini jelas bagi kita. Siapapun pelaku riba, dia akan hidup rugi dan tidak akan pernah beruntung. Apa ruginya? Kalau dia kaya pasti bangkrut, kalau terus kaya pasti dilaknat. Dan Allah mengancam siapapun pelaku riba, satu, dia itu dikategorikan kafir oleh Allah yang wajib masuk neraka, haram ke surga. Yang kedua, dibangkitkan dari alam kuburnya seperti orang gila, dan Allah nyatakan perang dengan mereka. Mudah-mudahan saja kita terhindar dari yang namanya riba yang ad'afan mudha'afatan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini jadi sedikit tambahan ilmu bagi kita. Mudah-mudahan Allah memberi kekuatan kepada kita untuk selalu menyelamatkan diri dari yang namanya riba ad'afan mudha'afatan. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.